kuliah kewirausahaan dalam bidang matematika atau Eduprentaship yang diampu oleh Ibu Testika Asri Dewi MPD. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menemukan pendapatan potensial dari suatu karya atau produk yang dibuat. Oke, sebelum kita memulai bagaimana menemukan pendapatan potensial, mari kita bahas apa itu pengertian pendapatan potensial. Nah, jadi pendapatan potensial adalah pendapatan maksimum yang secara teoritis dapat dihasilkan oleh suatu bisnis jika menjual semua produk atau layanannya kepada semua calon pelanggan dalam kondisi yang ideal. Jadi, pendapatan potensial bisa kita sebut sebagai jumlah uang maksimum yang diperoleh dari suatu produk atau karya dalam jangka waktu tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari pendapatan potensial, mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan potensial. Yang pertama, ada kualitas. Jadi, semakin baik kualitas, semakin tinggi potensial pendapatannya. Nah, kemudian yang kedua itu ada keunikan. Nah, apa sih yang bikin karya kita beda dari orang lain? Nah, karya yang unik atau produk yang unik ini yang berbeda dari yang lain cenderung lebih menarik minat. Ketiga, ada target pasar. Nah, kita harus lihat siapa yang akan membeli produk kita. Kemudian apakah itu anak kecil atau dewasa. Jadi semakin besar dan spesifik target pasar, semakin pula besar potensi pendapatan. Yang keempat yaitu strategi pemasaran. Nah, cara kita mempromosikan suatu karya atau produk akan mempengaruhi pendapatan potensial. Jadi strategi yang kita gunakan dalam pemasaran itu akan mempengaruhi pendapatan potensial. Yang kelima yaitu tren. Karya yang mengikuti tren pasar cenderung memiliki daya jual yang banyak diminati. Selanjutnya, kompetitor. Seberapa kuat persaingan di pasar juga merupakan salah satu faktor penting dalam pendapatan potensial. Jadi siapa sih pesaing kita? Pesaing kita itu menjual apa, berapa harga yang mereka jual untuk membandingkan karya mereka dengan karya kita. Mengapa sih kita harus menghitung pendapatan potensial? Dalam suatu bisnis atau usaha, kita perlu mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan untuk dapat merencanakan masa depan. Bisa digunakan sebagai evaluasi atau sebagai simpanan tabungan masa depan. Menghitung potensi pendapatan merupakan bagian penting dari perencanaan strategis. Perhitungan ini dapat membantu kita dalam menetapkan target dan tolak ukur penjualan, memprioritaskan sumber daya, dan upaya peluang yang paling menjanjikan. Perhitungan ini juga dapat mempengaruhi cara investor dalam menilai pertumbuhan usaha kita, sehingga memberikan peluang dalam menarik perhatian para investor untuk menginvestasikan dananya ke usaha yang sedang kita jalani. Setelah kita memahami pentingnya menghitung pendapatan potensial, selanjutnya kita akan memahami bagaimana cara menghitung potensi pendapatan tersebut. Menghitung potensi pendapatan sangat penting bagi bisnis yang ingin memahami kemampuan pasar dan menyelaraskan tujuan strategis. Adapun cara yang pertama yaitu identifikasi semua aliran pendapatan potensial. Nah, kita mengidentifikasi dari sumber pendapatan yang kita miliki. Hal ini mencakup berbagai macam produk, penawaran layanan, atau sumber pendapatan lainnya. Yang kedua, perkirakan jumlah setiap produk atau karya yang terjual. Jadi, kita menganalisis data penjualan, riwayat penjualan, kemudian riset pasar, lalu tolak ukur untuk memperkirakan berapa banyak unit setiap produk yang berpotensi dapat kita jual. Yang ketiga, tentukan titik harga yang diharapkan untuk setiap produk. Jadi kita menentukan harga yang sesuai dengan produk yang kita buat.
Jadi penetapan harga ini harus realistis berdasarkan harga pesaing, kemauan pelanggan untuk membayar, dan nilai yang ditawarkan oleh produk. Keempat, hitung total potensi pendapatan dengan mengalihkan estimasi kuantitas dan harga masing-masing. Kalikan estimasi penjualan dengan harga per unit untuk setiap aliran pendapatan. Adapun rumus penghitungannya yaitu pendapatan potensial sama dengan jumlah unit terjual dikali dengan harga per unit. Manfaat pendapatan potensial. Memperkirakan potensi pendapatan secara akurat dan langsung berdampak pada pengambilan keputusan dan arah strategis. Perkiraan yang tepat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perencanaan strategis yang lebih efektif. Menetapkan tujuan yang realistis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengidentifikasi area yang memerlukan investasi atau perbaikan. Estimasi akurat atas potensi pendapatan memungkinkan suatu usaha dapat mengelola resiko keuangan secara lebih efektif. Juga dapat mengukur kelayakan inisiatif baru dengan lebih baik dan menghindari perluasan finansial yang berlebihan. Jadi, setelah kita mengetahui pengertian dari pendapatan potensial, faktor-faktornya, kemudian cara menghitung, dan manfaatnya, nah, kita bisa nih menemukan pendapatan potensial dari suatu karya yang kita buat. Jadi, yang pertama itu, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasannya pendapatan potensial itu adalah pendapatan maksimum atau jumlah uang yang maksimum dari hasil karya yang atau produk yang kita buat, yang kita jual, dengan memperhatikan 6 faktornya tadi. Yang pertama itu ada kualitas. Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan pendapatan yang potensial, maka kita harus memperhatikan kualitas dari produk atau karya yang kita buat. Kemudian yang kedua itu, kita harus tahu nih, apa sih yang membuat produk kita berbeda dari produk-produk yang diciptakan oleh orang lain. Apa sih yang membuat keunikan dari karya yang kita buat, karya yang kita jual dengan karya orang lain. Hal itu akan memberikan daya tarik kepada pembeli untuk membeli produk yang kita jual. Kemudian kita harus mengetahui target pasar kita. Jadi kita harus tahu nih, karya kita akan dijual untuk siapa, kemana, sehingga lebih mudah untuk terjual. Yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Nah, hal yang penting dalam suatu penjualan ialah strategi pemasaran. Bisa dengan cara mengiklankan produk kita di media sosial, bisa dengan banner-banner di jalan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti tren. Jadi, produk kita atau karya yang kita buat, yang ingin kita jual, usahakan untuk bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi pembeli. Dan yang terakhir, sudah disebutkan sebagaimana sebelumnya, ada kompetitor. Kompetitor itu persaingan. Jadi kita lihat nih, saingan kita siapa aja, gitu kan. Saingan kita mau menjual produk apa, kemudian berapa harga yang mereka berikan untuk menjual karya tersebut, gitu. Nah, itu untuk perbandingan karya mereka dengan karya kita atau produk mereka dengan produk kita, sehingga kita bisa menciptakan keunggulan, seperti itu. Nah, selain dari faktor-faktor tadi, kita juga perlu mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Nah, jadi ketika kita sedang menjalankan suatu usaha, kita harus mengetahui, mengidentifikasi secara rinci apa-apa yang menjadi potensi bagi produk kita. Kemudian kita harus mengetahui jumlah produk yang akan kita jual. Kemudian kita juga harus menentukan harga yang sesuai, yang efisien di kalangan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu menghitung pendapatan potensial. Nah, cara menghitung pendapatan potensial yaitu dengan cara mengalihkan jumlah unit terjual dan harga jual. Misal, saya mempunyai produk casing HP ini.
Casing HP ini telah terjual sebanyak 30 biji. Nah, harga satuan dari casing ini adalah Rp5.000. Maka bagaimana saya bisa menemukan pendapatan potensialnya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah casing yang terjual dengan harga per casingnya. Nah, bahwasannya casing ini terjual 30 biji, kemudian harga satuannya adalah Rp5.000. Jadi kita kalikan 30 dengan Rp5.000. Maka pendapatan potensial yang didapatkan dari menjual 30 casing ini adalah Rp150.000. Jadi, jika ingin menumbuhkan pendapatan potensial atau pendapatan maksimum dari suatu produk atau karya yang kita buat, kita harus memperhatikan hal-hal yang sudah kita pelajari tadi. Baik, untuk pembahasan pendapatan potensial kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.